Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PG dalam jabatan 2020 Universitas Patimura Angkatan 3 dengan nama Irfandi SPD. Nomor induk mahasiswa 202049291. Saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada hari ini, tanggal 30 November 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini tanggal 30 bulan 11 2020 kita berjumpa lagi di kelas Google Meet hari ini. Nah, anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah semua selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Irfandi pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, kembali saya ingatkan untuk mengisi absen ya pada link Google Form yang telah saya kirim di grup WA. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya seperti kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita melakukan kegiatan literasi membaca terlebih dahulu. Bapak akan share screen dulu ya. Sudah tampil? Sudah. Oke, kalau begitu Bapak beri waktu 2 menit untuk membaca. Selamat membaca. Oke, sudah ya? Sudah, Sudah Pak. dibaca. Oke. Nah, anak-anakku, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Kita belajar tentang apa? Gajah Mada. Ya, jadi minggu yang lalu kita belajar tentang teks Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang pahlawan di kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ada yang bisa lihat apa yang Bapak pegang? Apa yang Bapak pegang? Uang 1.000. Uang 1.000. Sering toh dipakai toh di kehidupannya sehari-hari, dipakai belanja. Nah, sekarang perhatikan. Di tengah-tengahnya uang 1.000 ada sebuah gambar. Ada toh? Ada. Pak. Gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Iya, benar sekali, gambar pahlawan. Jadi di semua uang itu ada yang namanya gambar pahlawan kalau uang kertas ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pahlawan dan sikap kepahlawanan. Jadi hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan. Pelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu setelah kalian menonton video tentang pahlawan, kalian mampu merinci informasi salah satu pahlawan nasional Indonesia melalui peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan benar. Yang ketiga,
setelah membaca teks PowerPoint dan mendengar penjelasan dari guru tentang makna sila pada Pancasila, kalian mampu mengidentifikasi kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, setelah membaca teks PowerPoint dan mendengar penjelasan dari guru, kalian mampu memberi contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini kita belajar tentang sikap kepahlawanan, jadi Bapak harap kalian menyimak pelajaran hari ini dengan baik ya. Karena kita hari ini akan belajar sikap-sikap kepahlawanan, kalian diharapkan mampu menerapkan sikap-sikap ini dalam diri kalian. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata pahlawan? Para pejuang bangsa. Pejuang bangsa. Ada yang lain? Pahlawan itu bagaimana biasa? Kalau pahlawan itu lemah atau kuat kalau pahlawan? Kuat. Kuat. Berani, apalagi? Kuat, berani, apalagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Masih ada? Pak. Jadi, pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapat pujian atau imbalan. Sedangkan pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan. Jadi, pahlawan nasional itu berjuang melawan para penjajah. Para penjajah di sini seperti Belanda dan Jepang. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Kelihatan gambarnya? Ya, Pak. Di gambar yang telah kalian lihat, ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang sudah kenal? Gambar pahlawan. Gambar pahlawan ya. Apa? Ya, nah Irfan sudah tahu ya. Pangeran Diponegoro. Ini merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional di Indonesia. Supaya kalian bisa lebih mengenalnya, marilah kita saksikan video kisah tentang pahlawan Diponegoro. Mari kita menyaksikan ya kisahnya. Jadi anak-anakku diharapkan menyimak dengan baik ya. Selamat menonton. Diponegoro. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pangeran Diponegoro. Ayo kita simak penjelasannya. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati dari Pacitannya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Antawiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Kamil. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Antawiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut juga Perang Jawa.
Penyingkir dari desa Tegalrejo, Diponegoro pun pergi membuat barisan perlawanan terhadap Belanda yang bermarkas di Gua Selarong. Langkah tersebut sesuai dengan nasihat dari pamannya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Berbagai cara Belanda lakukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Taktik sayembara pun dilakukan oleh Belanda. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Rakyat yang berada di pihak Diponegoro pun tidak goyah dengan tawaran tersebut. Tidak ada satupun yang memberitahu keberadaan Diponegoro kala itu. Dinilai tidak berhasil, pada 28 Maret 1830, Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Saat itu, Belanda menjamin apabila tidak ada kesepakatan, maka Diponegoro bisa kembali ke tempatnya yang aman. Dengan pribadi yang jujur dan berhati bersih, Diponegoro setuju dengan tawaran baik Belanda. Sayang, undangan itu ternyata hanyalah akal busuk Belanda untuk menangkapnya. Setelah Belanda berhasil menangkapnya, pada 20 April 1830, Diponegoro diasingkan ke Manado. Tidak sendirian, Diponegoro diasingkan bersama dengan Raden Ayu Retnaningsih, Tumenggung Diposoni dan istri, serta para pengikutnya. Setelah sampai, Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, Diponegoro pun kembali dipindahkan oleh Belanda. Kali ini ke Makassar. Selama 25 tahun, Diponegoro hidup di benteng Rotterdam, Makassar. Hingga 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota pengasingan terakhirnya tersebut. Sudah nonton videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di video yang telah kalian tadi tonton merupakan kisah salah satu pahlawan nasional. Nah, sekarang kalian naikkan buku tematik tugasnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini kalian ada tugas merinci informasi yang barusan kalian peroleh dari menonton video. Silakan kalian kerjakan ya. Di sini kan ada nama toko, nama tokonya di video tadi siapa. Terus ada perilaku yang pantas. Ya nanti dijawab di bukunya ya nak. Bapak jelaskan dulu ya. Yang kedua ada perilaku yang pantas ditiru. Jadi dalam video tadi sikap pahlawan yang pantas ditiru apa saja. Terus yang ketiga ada perjuangan yang dilakukan. Dalam video tadi perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian yang terakhir ada daerah asalnya. Pahlawan tadi yang baru saja kalian tonton berasal dari daerah mana? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ya atau kalian bingung, silakan bertanya pada Bapak. Jika ingin bertanya, silakan nyalakan dulu mic-nya ya, biar Bapak bisa dengar. Pak, itu nama tokonya itu panjang. Misalnya di video tadi menceritakan tentang kisah pahlawan siapa? Kisahnya siapa tadi? Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro ya.
Silakan nyalakan dulu mic-nya ya nak, kalau ada yang ingin bertanya. Nama toko Pangeran Diponegoro. Iya, nama tokonya tadi dalam video Pangeran Diponegoro. Sudah benar. Yang belum paham silakan bertanya ya. Nah, Kolbi bagaimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Oke, ada yang belum dimengerti? Tidak sih, Pak. Oke, silakan ya, kerjakan. Kalau Anissa? Belum, Pak. Anissa ada yang belum dimengerti? Mengerti. Oke, silakan dikerjakan ya. Pak, desa apa itu, Pak? Yang mana nak? Daerah asal ya, bukan desa, daerah. Tadi dalam cerita Pangeran Diponegoro berasal dari daerah mana? Pak, selesai, Mak. Sudah, Mak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah semua ya? Ada yang berani membacakan pekerjaannya? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Nah, Irfandi. Silakan Nah Irfandi dulu yang membacakan pekerjaannya. Nama toko Pangeran Diponegoro. Perjuangan yang dilakukan melawan Belanda dan menyatukan seluruh rakyat pribumi. Daerah asal Yogyakarta. Perilaku yang pantas ditiru. Sikap pantang menyerah, penuh pertimbangan, serta sikap bijaksana. Oke, itulah tadi menurut Nak Irfandi ya, rincian informasinya. Yang lain, ada yang mau membacakan pekerjaannya? Oke, Nak Nur Awalia. Silakan Nak Nur Awalia membacakan. Nama toko Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru, sikap bersemangat dan bijaksana. Daerah Yogyakarta. Perjuangan yang dilakukan menjatuhkan seluruh rakyat dari bumi dan dalam. Oke, jadi kita ada dua ya rincian informasi dari Nak Irfandi dan dari Nak Nur Awalia. Tadi untuk Nak Nur Awalia ada sedikit kekeliruan ya di bagian perjuangan. Jadi Pangeran Diponegoro itu berjuang melawan Belanda ya. Belanda. Iya, jadi jawaban Nak Irfandi tadi sudah benar semua ya. Kalau jawaban Nak Nur Awalia yang lain itu sudah benar, cuma ada satu ya kurang tepat ya. Kurang tepat pada perjuangannya Pangeran Diponegoro. Bisa paham Nak Nur Awalia? Bisa, Pak. Pangeran Diponegoro dalam kisah yang barusan kalian tonton mencontohkan sikap kepahlawanan, yaitu sikap membela kebenaran dan keadilan, pantang menyerah, rela berkorban, dan cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut terdapat dalam makna sila-sila pada Pancasila. Ada yang tahu sila pertama berbunyi apa? Silakan Nur Awalia, Nur Awalia dulu. Apa sila pertama? Jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini bermakna bahwa warga negara Indonesia memiliki agamanya masing-masing dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua siapa bisa yang menyebutkan? Nah Irfandi, apa sila kedua? Silakan Nah Irfandi. Beradab. Nah, sila benar sekali ya. Jadi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada sila kedua ini kita semua manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menghargai satu sama lain. Ada yang tahu contoh sila yang kedua?
Apa saja contoh sila yang kedua? Menghormati orang tua dan guru. Ya, salah satunya menghormati orang tua dan Guru. guru. Ya. Kemudian sila ketiga, ada yang bisa menyebutkan sila yang ketiga? Saya Pak. Ayo. Silakan Pak Ika lagi. Sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi dalam sila ketiga ini terdapat nilai persatuan. Jadi dalam sila ketiga ini kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Ada yang tahu contoh sila ketiga? Silakan, Nak. Bergotong royong. Ya, salah satunya bergotong royong ya. Selanjutnya kita ke sila yang keempat. Ada yang bisa menyebutkan sila yang keempat? Silakan Arisa. Silakan Arisa. Sila keempat. Syariatkan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan perusahaan. Bisa? Yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan dalam persahabatan perwakilan. Betul sekali ya, Arisa. Ya. Jadi sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam sila ini, sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Sila keempat itu sering kalian temukan pada saat pemilihan ketua kelas. Ya, kalau pemilihan ketua kelas itu kita harus rapat dulu, bermusyawarah dulu dengan teman-teman satu kelas untuk menentukan siapa ketua kelas. Paham? Sila keempat? Oke, kita lanjut ke sila yang terakhir, sila kelima. Ada yang bisa menyebutkan apa bunyinya? Sila kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya di sini kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ada yang bisa memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sila kelima. Ya, tidak pilih kasih. Jadi kalian semua sudah mengetahui makna sila-sila pada Pancasila ya. Nah, selanjutnya naikkan kembali buku tugasnya. Dalam tugas kali ini ada sikap-sikap kepahlawanan. Ada 1, 2, 3, 4 sikap kepahlawanan, yaitu pantang menyerah, cinta tanah air, rela berkorban, dan membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalian di sini lihat sikap pahlawannya. Terus kalian tuliskan contoh sikapnya, contoh penerapan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu kalian tentukan kira-kira sikap kepahlawanan ini masuk dalam sila keberapa? 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima. Bapak beri contoh dulu ya, 1. Misalnya sikap pantang menyerah. Salah satu contohnya yaitu jika gagal maka akan mencoba lagi. Kemudian pantang menyerah ini sesuai dengan makna sila ketiga. Mengapa sila ketiga? Nah, sila ketiga kan berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, salah satu sikap yang harus dimiliki agar kita selalu bersatu yaitu sikap pantang menyerah. Nah, jadi itulah mengapa sikap kepahlawanan pantang menyerah sesuai dengan makna sila ketiga Pancasila. Paham? Paham.
Paham. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Jika ada yang belum dimengerti, silakan tanya Bapak ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke, sudah. Yang lain? Nah, Anissa, bagaimana? Belum. Oke, silakan ya dikerjakan. Nah, Kalbi, ada masalah? Belum Ada yang juga. belum? Sudah paham cara kerjanya? Iya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, angkat tangan yang sudah. Silakan angkat tangan yang sudah. Oke, sudah semua ya? Nah, selanjutnya ada yang bisa membacakan hasil pekerjaannya. Silakan angkat tangan yang bisa. Nomor 1 itu tentang menyerah adalah jika gagal akan mencoba lagi. Sila itu sila ketiga. Cinta tanah air. Nomor 1, belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan. Sila itu sila yang ketiga. Oke, lanjut. Rela berkorban. Satu, membantu pekerjaan orang tua seperti membersihkan rumah atau mencuci piring. 2, mengambil sampah-sampah yang berserakan di tempat umum. 3, memberikan sebagai harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, walaupun kita juga membutuhkannya. Sila ketiga. Dan yang terakhir, membela kebenaran dan keadilan. 1, menghormati hak-hak orang lain. Sila itu sila yang kedua. Selesai, Pak. Selesai. Jadi itu tadi hasil pekerjaannya Pak Ika. Ada yang bisa yang lain membacakan pekerjaannya? Silakan membacakan pekerjaannya. 1, pantang menyerah. Belajar dengan giat agar cita-cita dapat terwujud atau tercapai. Sila ketiga, cinta tanah air. Menggunakan produk dalam negeri. Sila ketiga, rela berkorban. Mengambil sampah-sampah yang berserakan di tempat umum. Sila ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Tidak membeda-bedakan teman. Sila kedua. Jadi masih ada yang bisa membacakan pekerjaannya selain Pak Ika dengan Irfandi? Masih ada yang mau? Sudah sama semua pekerjaannya dengan Irfandi dengan Pak Ika? Sudah, Pak. Sudah. Sama, Pak. Sama. Oke, itulah tadi jawaban-jawaban dari teman-teman kalian ya. Jawaban dari Pak Ika dengan Irfandi. Jadi semua jawabannya Pak Ika dengan Irfandi, alhamdulillah sudah benar ya. Hebat. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk teman kita berdua. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anakku, pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan berjuang demi negara kita, yaitu negara Indonesia, perlu kita teladani sikapnya. Meneladani sikap kepahlawanan berarti meniru dan melaksanakan sikap yang ditunjukkan oleh pahlawan. Bagaimana kalian siap menerapkan sikap-sikap pahlawan dalam diri kalian? Siap? Alhamdulillah ya. Nah, anak-anakku, pembelajaran tadi merupakan pembelajaran terakhir kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak hal
Ada yang bisa menyampaikan kembali kita hari ini belajar apa saja? Kita belajar apa? Tentang para pahlawan. Tentang Pahlawan. Iya. Hari ini kita belajar tentang perjuangan para pahlawan beserta sikapnya ya. Beserta sikapnya. Jadi Bapak harapkan sikap-sikap kepahlawanan ini dapat kalian tiru dan terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah pembelajaran Google Meet ini ada link evaluasi yang saya kirim melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Jadi kalian kerjakan ya. Ya Pak. Ya Pak. Dan kembali lagi Bapak selalu ingatkan karena sekarang masa pandemi COVID-19, kita harus selalu menerapkan apa? Mencuci tangan, memakai masker. Cuci tangan. Apalagi? Pakai masker. Apalagi? Jaga jarak. Yang Ya. Jaga jarak. Jadi itu semua yang kalian tadi sebutkan merupakan contoh protokol kesehatan ya. Jadi kalian harus terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anakku, minggu depan kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi Bapak harap kalian belajar dengan baik ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, anak-anakku, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.